Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Apriliani dari Manajemen 20E. Di sini saya akan melanjutkan materi teori portofolio dan analisis investasi bab 2, yaitu tentang pasar modal. Pasar modal merupakan tempat tersedianya instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, di mana interaksi penjual dan pembeli dengan orang yang membutuhkan dana dan orang yang menginvestasikan dananya pada perusahaan yang terdaftar pada pasar modal Indonesia yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan wajib untuk menyajikan informasi perusahaan secara terbuka kepada masyarakat luas. Dalam arti lain, yaitu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut, baik dari segi profil, profit, produk, aktivitas hingga kinerja perusahaan itu sendiri. Dan pasar modal Indonesia berisikan investor yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh aspek-aspek tertentu, di antaranya adalah motivasi investasi, daya beli terhadap sekuritas, tingkat pengetahuan dan pengalaman investasi, serta perilaku investasi. Ada sejarah pasar modal dalam buku Effects yang dikeluarkan Ford dan Efex Handel pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdana. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Amsterdam Efecterbos mendirikan cabang terletak di Batavia atau Jakarta. Pada tanggal 14 Desember 1912 menjadi penyelenggara Ford dan Efex Handel dan langsung memulai perkembangan pasar modal. Pada tahun 1977 sampai 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Dan ada instrumen utama pasar modal, yaitu objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi tanpa bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak perpanjangan atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi dua instrumen utama di pasar modal adalah saham dan obligasi. Dan instrumen utama pasar modal antara lain yaitu saham, obligasi, derivatif, opsi dan risk, warrant, dan reksadana. Fungsi pasar modal secara umum yaitu yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana pendapatan kapasitas produksi, yang keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Dan tujuan dari pasar modal sendiri yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendanaan dunia usaha. Pasar modal Indonesia sekarang sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Semakin penting peran pasar modal bagi sebuah negara, maka semakin sensitif pasar modal tersebut terhadap berbagai peristiwa yang memiliki kandungan informasi di dalamnya, sehingga informasi dapat mempengaruhi naik turunnya tenaga saham dan investor. Informasi sebagai salah satu faktor penting dalam mengambil keputusan investasi, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.